Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas mengenai organisasi asosiasi profesi guru. Kelompok kami beranggotakan Hijratul Husnaini, Dewi Setiorini, Septia Nurul Imani, dan Aisyah Zamzami Nurlaila. Cakupan materi yang akan dibahas yang pertama yaitu pengertian dan sejarah organisasi asosiasi guru, yang kedua kebijakan pemerintah, yang ketiga fungsi organisasi asosiasi guru, yang keempat bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan, yang terakhir yaitu tugas, peranan, dan tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru. Untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Husna. Materi yang pertama yaitu mengenai pengertian dan sejarah organisasi asosiasi profesi guru. Pengertian organisasi asosiasi profesi guru. Nah, pengertian dari organisasi asosiasi profesi guru terdapat 3 kata. Yang pertama yaitu organisasi, kemudian profesi, dan yang terakhir adalah keguruan atau guru. Organisasi profesi merupakan suatu wadah tempat para anggota profesional menggabungkan diri dan mendapatkan perlindungan. Organisasi profesi guru merupakan suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki keahlian khusus dalam mendidik. Nah, di Indonesia, istilah organisasi sebagai wadah profesi ada istilah lain seperti ikatan, persatuan, dan serikat. Nah, hal ini dapat kita lihat dari berbagai penggabungan dan sebagainya. Dalam bidang pendidikan, kita mengenal istilah PGRI, kemudian ISPI, kemudian ada ISAPI, kemudian ada KKG. PGRI merupakan Persatuan Guru Republik Indonesia, kemudian ISPI merupakan Ikatan Sarjana Pendidikan Indonesia, ISAPI merupakan Ikatan Sarjana Administrasi Pendidikan, dan yang terakhir yaitu KKG atau Kelompok Kerja Guru. Organisasi profesi keguruan di Indonesia yang pertama kali dibentuk adalah PGRI, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia, yang dibentuk pada tanggal 25 November dalam Kongres Persatuan Guru di Surakarta, yang mana pada tanggal ini diperingati sebagai Hari Guru. PGRI sebagai organisasi profesional keguruan memiliki peranan dan tanggung jawab menjalin, memelihara, dan mengembangkan profesi keguruan. Salah satu upaya tersebut yaitu dengan terbitnya Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 0854-0/1989 tentang D2PGSD, yakni wujud nyata dari pemerintah untuk meningkatkan kualifikasi profesional tenaga guru, terutama guru SD. Kemudian untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Septia Nurul Imani. Nama saya Septia Nurul Imani dengan NIM 183131084. Nah, di sini saya akan membahas tentang kebijakan pemerintah mengenai organisasi asosiasi keprofesian. Yang pertama itu dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Ayat 1. Nah, di sini itu dijelaskan bahwa seorang guru itu harus memiliki organisasi profesi yang mempunyai kewenangan mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas keprofesionalan guru. Nah, sedangkan pasal 41 ayat 3 itu dijelaskan bahwa seorang guru itu wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, yang berarti setiap guru di Indonesia itu harus tergabung dalam suatu organisasi yang berfungsi sebagai wadah usaha untuk membawakan misi dan memantapkan profesi guru. Nah, di Indonesia itu ada organisasi yang biasa disebut dengan Persatuan Guru Republik Indonesia atau disebut dengan PGRI. Nah, untuk selanjutnya yaitu ketentuan mengenai organisasi profesi. Nah, di sini diatur pada pasal 41 Undang-Undang Guru. Nah, yang berisikan yang pertama itu guru membentuk organisasi profesi yang bersifat independen. Nah, yang kedua itu organisasi profesi ini berfungsi untuk memajukan profesi, meningkatkan kompetensi, karir, wawasan kependidikan, perlindungan profesi, kesejahteraan, dan pengabdian pada masyarakat.
Nah, untuk yang ketiga yaitu guru wajib menjadi anggota organisasi profesi. Nah, yang keempat, pembentukan organisasi profesi ini dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan yang kelima yaitu pemerintah atau pemerintahan daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi guru dalam pelaksanaan dan pengembangan profesi guru. Yang keenam yaitu dalam pasal 42. Nah, di sini itu membahas tentang wewenangan organisasi profesi guru. Nah, ada beberapa wewenangan yang dibahas dalam pasal 42 ini. Yang pertama yaitu menetapkan dan menegakkan kode etik guru. Nah, yang kedua itu memberikan bantuan hukum kepada guru. Yang ketiga memberikan perlindungan profesi guru. Yang keempat melakukan pembinaan dan pengembangan profesi guru. Dan yang terakhir, yang kelima yaitu memajukan pendidikan nasional. Nah, selanjutnya yaitu mengenai fungsi organisasi asosiasi keprofesian. Nah, organisasi asosiasi keprofesian itu memiliki fungsi dan peranan yaitu untuk melindungi kepentingan para anggotanya, kemandirian dan kewibawaan. Nah, kelembagaannya itu secara keseluruhan juga berupaya meningkatkan dan mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat dan kesejahteraan para anggotanya. Nah, baik teman-teman, di sini juga ada beberapa fungsi dari organisasi profesi keguruan, yaitu yang pertama sarana komunikasi, silaturahmi dengan guru yang lain, sekaligus sebagai pusat informasi tentang pembelajaran dan pendidikan. Nah, yang kedua yaitu wadah pembinaan dan pengembangan sikap profesional guru dan perlindungan atas haknya. Nah, yang ketiga yaitu mitra pemerintah dan perguruan dalam peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan di Indonesia. Nah, yang keempat yaitu sebagai sarana untuk melakukan perubahan-perubahan dan inovasi pendidikan di sekolah-sekolah ke arah yang lebih baik. Saya Dewi Suarini, NIM 181131071 akan melanjutkan pembahasan yang ketiga yaitu mengenai bentuk, corak, struktur, kedudukan, dan keanggotaan organisasi asosiasi profesi guru. Nah, yang pertama yaitu bentuk organisasi. Bentuk para pengemban organisasi keprofesian itu cukup bervariasi dilihat dari derajat ketereratan ataupun keterikatan dengan antar anggotanya. Nah, dalam bentuk organisasi sendiri itu ada 3. Yang pertama yaitu ada persatuan atau union, ada yang kedua ada federasi atau federation, dan yang ketiga ada aliansi atau alliance. Yang pertama yaitu ada persatuan itu yaitu gabungan, ikatan atau kumpulan beberapa bagian yang sudah bersatu. Contohnya di Indonesia itu ada PGRI atau Persatuan Guru Republik Indonesia. Kemudian di Australia juga ada, yaitu ada Australian Education Union. Yang kedua yaitu bentuknya bentuk federasi. Nah, contohnya yaitu ada di India All India Federation of Teachers Organization, kemudian juga ada Bangladesh Federation Teachers. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu ada aliansi. Aliansi adalah proses penggabungan antar dua kelompok di mana mereka melakukan kerjasama untuk melakukan kegiatan yang lebih baik ke depannya. Seperti itu. Nah, contohnya aliansi ini ada Alliance of Consort Philippines. Ditinjau dari segi kategorisasi keanggotaannya yang menunjukkan corak aktifat keorganisasian menunjukkan bahwa yang pertama yaitu dilihat dari yang pertama jenjang pendidikan mereka bertugas, yaitu ada di sekolah dasar, menengah itu ada SMP dan SMA, SMK, kemudian ada perguruan tinggi. Nah, yang kedua yaitu status penyelenggara kelembagaan pendidikan seperti negeri dan swasta. Terus yang ketiga keahlian atau bidang studinya, yaitu seperti guru bahasa Inggris, guru matematika, guru biologi, guru agama, guru seni. Nah, kemudian yang keempat itu dilihat dari gender atau jenis kelaminnya, yaitu wanita atau perempuan. Wanita atau perempuan dan laki-laki, maksudnya seperti itu. Terus dan yang terakhir yaitu dilihat dari latar belakang etnisnya. Nah, contohnya seperti Cina, Melayu, Dayak, Jawa dan sebagainya.
seperti itu. Dilihat dari struktur dan kedudukannya, jangkauan wilayah kerjanya ini menunjukkan ada 3 sifat. Yang pertama, lokal. Lokal itu masih bersifat kedaerahan atau wilayah. Nah, yang kedua yaitu sudah nasional atau luas kerjanya sudah di dalam negara, maksudnya mencakup wilayah negara. Nah, yang ketiga itu internasional. Ya, dari keragaman dari corak, bentuk, struktur, dan kedudukannya yang bervariasi, maka status keanggotaannya pun juga bervariasi. Nah, dilihat dari keanggotaan yang bersifat asosiasi atau persatuan, ini bersifat langsung dari diri perseorangan antar pribadi seperti itu. Nah, sedangkan dari yang bersifat federasi atau perserikatan ini terbatas pada pucuk organisasi yang berserikat saja, seperti itu. Baiklah, saya Aisyah Zamzami Nur Laila dengan NIM 18313131100 akan melanjutkan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas, peranan, dan tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru. Baiklah, tugas, peranan, dan tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Pasal 61, yaitu tenaga kependidikan dapat membentuk suatu ikatan profesi sebagai wadah untuk meningkatkan dan atau mengembangkan karir, kemampuan, kewenangan profesional, martabat, dan kesejahteraan tenaga kependidikan. Menurut UNESCO, yang dapat dilakukan untuk mewujudkan tugas, peranan, dan tanggung jawab organisasi asosiasi profesi guru, yaitu organisasi-organisasi guru hendaknya diberi kesempatan untuk memberikan sumbangan kepada pendidikan guru lanjutan atau pengembangan profesi, dengan memprakarsai kesempatan bagi guru untuk bertemu dan bekerja sama mengatasi berbagai problema yang sama. Konferensi, seminar, dan kursus-kursus yang diselenggarakan oleh organisasi guru dapat menjadi suatu ukuran yang penting dalam mendorong pengembangan guru yang dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Problema yang harus diatasi oleh guru sebagaimana yang tersirat dalam pernyataan UNESCO tersebut, yaitu yang pertama adalah apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu peningkatan dan pengembangan karir pada anggotanya. Yang kedua yaitu apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk membantu para anggotanya dalam meningkatkan dan mengembangkan kemampuan-kemampuan profesionalnya. Yang ketiga yaitu apa program kegiatan organisasi asosiasi guru untuk membantu para anggotanya meningkatkan kewenangan dalam arti peningkatan jenjang pendidikan formal keprofesiannya. Yang keempat yaitu apa upaya organisasi profesi guru untuk membina martabat profesinya. Yang kelima yaitu apa program kegiatan organisasi asosiasi profesi guru untuk meningkatkan dan mengembangkan kesejahteraan material, sosial, mental, dan spiritual para anggotanya. Baiklah, itu tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Terima kasih kepada teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.